Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Workshop Motivasi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Yang terhormat, Ketua Yayasan Pendidikan Fathahillah Jakarta, Bapak Haji Agustian Burda, BSBA MBA. Yang kami hormati, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, Bapak Asosiat Profesor Dr. Andes Ridwan Marongrong MSc. Yang kami hormati, Wakil Ketua 1, Ibu Dr. Lis Julfiati, SE MSI, AKCA, beserta jajarannya. Yang kami hormati, Wakil Ketua 2, Bapak Dr. Dian Sampurna, SE MM, beserta jajarannya. Yang kami hormati, Wakil Ketua 3, Bapak Nasahidin Kamal, LCMA, beserta jajarannya. Yang kami hormati, Wakil Ketua 4, Bapak Dr. Andes Yusuf Haryanto, MSc, beserta jajarannya. Dan yang kami hormati, narasumber sekaligus motivator pada workshop hari ini, Coach Aris Ahmad Jaya, DVM MM. Selamat datang dan selamat pagi, Coach. Dan yang kami hormati, Ibu dan Bapak dosen karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pergi ke pasar di hari Minggu, beli makanan segala rupa. Sudah lama tidak melihat Bapak dan Ibu, apa kabarnya? Lama tidak berjumpa. Oh, Masya Allah. Kue manis di atas talam, talam indah hadiah ratu. Izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam acara workshop motivasi dengan tema Empower Yourself, Empower Our Brand pada hari Rabu 23 Maret 2022. Salawat serta salam tak lupa kami curah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan bangga sekali saya, Siti Sarawansari, akan bertindak sebagai pembawa acara pada hari ini. Bagaimana kabarnya, Bapak dan Ibu dan hadirin semua? Sehat. Alhamdulillah, sudah lama tidak berjumpa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia tercinta ini. Dan mungkin ini adalah agenda pertama kita bertatap muka secara offline, karena selama ini kita hanya bertatap maya melakukan pembelajaran secara daring. Alhamdulillah. Kami himbau kepada seluruh hadirin untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker dan tetap menjaga jarak selama acara berlangsung. Dan pastikan seluruh hadirin untuk tetap mengikuti acara dari awal sampai akhir, karena hari ini selain ada penyampaian materi yang luar biasa dari Coach Aris, kita juga akan ada berbagai macam door prize, yaitu diantaranya door prize 4 tab cash dan 2 goodie bag, 29 door prize dan 1 grand prize sebesar 500.000, 10 door prize dari yayasan dan 10 door prize dari Humas. Dengan cara, untuk door prize Humas ini dengan cara subscribe YouTube Stay Indonesia dan komen di postingan terakhir atau video terakhir di YouTube Stay. Komennya bisa berbentuk kalimat support atau kalimat motivasi, promosi, dan intinya kalimat positif. Jadi untuk hadirin semua untuk tetap berada di sini, karena sepanjang acara kita akan bertebaran door prize yang luar biasa. Beri tepuk tangannya. Sebelum memasuki acara, saya mau tes dulu nih. Mungkin Bapak dan Ibu dan hadirin semua
ada yang udah lupa atau masih ingat dengan Yeah Stay? Masih ingat? Masih, alhamdulillah. Ketika saya bilang Stay Indonesia, dijawab dengan saya. Nah, ini ada yang baru lagi nih Bapak dan Ibu. Ketika saya ucapkan Stay Jaya, bisa dijawab dengan One for all for one. Oke, kita coba ya untuk menambah semangat kita pada hari ini. Stay Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Stay Jaya. One for all for one. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Day. Ketiga, pembacaan doa. Keempat, sambutan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Kelima, performance art. Keenam, workshop motivasi. Ketujuh, penyerahan cenderamata dan sesi foto bersama. Kedelapan, akan ada hiburan lagi. Dan kesembilan, pembagian door prize. Ke-10, sosialisasi program member get member Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta dan sesi tanya jawab. Ke-11, pembagian door prize. Dan terakhir, penutup. Agar acara hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat, marilah kita buka dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Day. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah berdarahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tangguh ibuku. Indonesia kebangsaanku,
dan berbudaya. Majulah SD ini kejar pembangunan, membangun generasi masa depan yang berkualitas dan berdaya saing. Jayalah selalu setia Indonesia, jayalah selalu setia Indonesia. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan doa dipimpin oleh Ustadz Iim Ruhimat SPD. Kepada Ustadz Iim Ruhimat SPD, disilahkan. Oh, iya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya amalan sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin alaihi sadaqal hadim. Hadirin Bapak Ibu peserta workshop motivasi, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan curahan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita menuju ke tempat ini Allah ridhoi, Allah berkahi, sehingga kita nanti mendapat wawasan keilmuan yang mumpuni yang akan dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan juga tentunya kepada seluruh umat yang insyaallah akan selalu berusaha untuk tetap istiqomah menjalankan risalah-risalah beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, marilah kita sejenak penuh dengan ketulusan, keikhlasan dan kekhusyuan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita ini dengan penuh kekhusyuan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kelancaran dari awal hingga akhir. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagunganmu, segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu. Ya Malik, ya Kudus, kami agungkan namamu, karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, dan hanya kepadamu kami bersyukur hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Rabbana, ya Karim, hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam acara workshop motivasi, mengurai fikir untuk memberikan sumbangsi terbaik bagi bangsa ini. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah fikiran kami, lenturkan lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun generasi bangsa yang berakhlak mulia. Ya Allah, ya Alim, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu. Berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dan lancarkanlah lidah kami serta mudahkanlah segala urusan kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkanlah bahwa yang salah adalah salah dan berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kabulkanlah semua hajat dan doa kami. Istajib lana Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Andes Ridwan Marongrong MSc. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Agustian Burda BSB MBI, Ketua Yayasan Pendidikan Fathahillah Jakarta beserta jajarannya, yang saya hormati teman-teman Wakil Ketua Ibu Dr. Lis Zulfiati SE MSI AKCA sebagai Ketua 1 dan jajarannya para Kepala Departemen, Kepala Prodi. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua 2 Bapak Dr. Dian Surya Sampurna SEMM beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua 3 Bapak Nasaidin Kamal LCMI beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua 4 Bapak Dr. Andes Yusuf Haryanto MSc beserta jajarannya. Yang saya hormati tamu kita yang terhormat Bapak Aris Ahmad Jaya sebagai motivator kita. Beliau sudah yang kedua kali kami undang
untuk memberikan motivasi kepada seluruh dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Terima kasih Pak Aris sudah bergabung bersama-sama. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian, dan juga yang sudah hadir di sini adalah para karyawan, baik karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia maupun Yayasan Pendidikan Fathahillah Jakarta, serta para hadirin undangan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat bertatap muka langsung, tetapi ada juga lewat Zoom ya. Nggak ada, semua tatap muka. Alhamdulillah, walaupun kelihatan yang terisi ini tidak seimbang. Yang sebelah kanan saya sangat banyak, penuh, sehingga seolah miring ke kanan dari saya, dan sebelah kiri agak kosong. Ini mungkin disebabkan karena pintu masuknya dari sebelah kanan gitu loh, sehingga kemudian yang numpuk adalah di sebelah kanan. Tapi tidak kurang rasa terima kasih kami kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir meluangkan waktu pada pagi hari ini untuk mengikuti acara motivasi khusus bagi dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, yang juga tadi disampaikan oleh MC bahwa kegiatan ini pertama kali kita lakukan sejak pandemi 2 tahun yang lalu secara tatap muka, bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen dan karyawan yang kami cintai. Sekali lagi atas nama pimpinan tentunya kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada pagi hari ini. Acara ini luar biasa, saya kira kita akan mendengar bagaimana Pak Aris akan memberikan motivasi, dan saya kira ini merupakan bagian yang sangat penting untuk merecharge kembali agar kita termotivasi setiap saat, bagaimana kita mampu meningkatkan kemampuan diri kita, dan juga bagaimana kita bisa mencapai secara pribadi maupun secara bersama-sama kesuksesan ke depan, dan juga tentunya kesuksesan bagi lembaga kami. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tujuan dari diselenggarakannya workshop ini adalah agar kita semua, baik dosen maupun karyawan, dapat termotivasi untuk bersama-sama saling bahu-membahu membesarkan lembaga kita yang kita cintai ini, dan dapat mempercepat terwujudnya cita-cita Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia sebagaimana kita tahu bersama yang tertuang dalam visi misi yang untuk menjadi perguruan tinggi yang bermartabat di tingkat ASEAN tentunya. Tentunya kita menginginkan visi itu bisa kita capai. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu Empower Yourself, Empower Our Brand, yang akan disampaikan oleh Bapak Aris Ahmad Jaya. Kami mengharapkan seminar ini dapat memberikan pencerahan bagi kita dan memotivasi diri kita untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki baik dosen maupun karyawan
juga tentunya untuk mahasiswa Civitas Akademika untuk terus meningkatkan dan mengembangkan potensi diri serta memiliki strategi untuk kesuksesan kita bersama. Oleh karena itu, untuk mencapai secara bersama-sama kesuksesan yang kita inginkan, hendaknya kita harus selalu kompak, bersatu, dan solid dalam kebersamaan kita. Ibaratnya, kalau kita ibaratkan bahwa kita bagikan suatu tubuh, satu tubuh, kita adalah satu keluarga. Kita berada dalam gerbong yang sama, mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia yang kita cintai ini semakin hari semakin baik dan meningkat, berkembang, dan berjaya, sehingga visi dan misi lembaga kita dapat kita wujudkan secara bersama-sama. Kalau kita analogi lagi di dalam dunia olahraga misalnya, untuk bisa mengalahkan lawan diperlukan kerjasama. Tentunya kerjasama yang baik dan kekompakan antar pemain. Untuk itu para pemain harus selalu saling mengingatkan dan saling memotivasi agar lebih kompak saat berada di lapangan. Begitu juga di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, semangat kerjasama dan dapat bekerja dalam satu tim dengan penuh kekompakan sangat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita kita bersama. Jika kita bekerja sendirian, maka itu akan terasa berat. Tetapi seberat apapun beban tugas yang kita hadapi, kalau dilakukan dengan bersama-sama, maka segalanya akan terasa ringan. Kita adalah satu, dan satu adalah untuk semua. One for all for one tadi yang menjadi yel-yel yang baru. United we strong, divided we fall. We fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira selama lebih dari 2 tahun masa pandemi, kita merasakan berbagai dampak, dan yang paling terasa adalah dampak ekonomi yang berimbas bagi kita semua, dan terutama berimbas pada kecenderungan penurunan jumlah mahasiswa baru yang mendaftar. Akan tetapi, apapun pencapaian yang kita raih saat ini, haruslah kita selalu bersyukur atau selalu kita syukuri bersama. Kalau kita bandingkan dengan perguruan tinggi lainnya, bahkan yang setingkat universitas, saya kira tetap kita perlu mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa STI Indonesia tetap masih berada di kampus-kampus lain dalam penerimaan mahasiswa baru. Ini semua adalah berkat kerja keras dan kekompakan kita semua. Dan insya Allah penerimaan mahasiswa baru tahun ini tentunya kita sama-sama berharap agar terus terjadi peningkatan seiring dengan mengurangi atau seiring dengan PPKM kita mulai dilonggarkan. Dalam upaya lembaga untuk meningkatkan jumlah mahasiswa baru, kami ingin mengajak seluruh elemen untuk turut serta berpartisipasi dan menjadi ujung tombak dalam mempromosikan Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia ke masyarakatnya, khususnya kepada calon mahasiswa baru. Kita semua adalah marketer, baik dosen, karyawan, maupun mahasiswa, dan juga alumni adalah merupakan marketer Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
Untuk rencana tersebut, kami telah mengembangkan sebuah sharing konsep atau konsep berbagi dalam rangka rekrutmen mahasiswa baru. Bagaimana kita mampu mengikut sertakan seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, terutama untuk dosen, karyawan, mahasiswa, dan alumni, untuk mengambil peran dalam kegiatan ini. Oleh karena itu, setiap dosen, karyawan, mahasiswa, dan alumni akan diberikan insentif sebagai apresiasi atas partisipasi dan loyalitasnya terhadap lembaga di dalam rangka rekrutmen calon mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Dan konsep berbagi ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Kepala PMB, Kepala Bagian BMB, yaitu Bapak Dr. Gatot Nurmantio. Mudah-mudahan beliau sudah hadir, karena kemarin ketika kita melakukan rapat terakhir, beliau masih berada di Jayapura, di Irian Jaya. Ya, saya kira cukup jauh di bagian timur Indonesia. Dan mudah-mudahan beliau sudah ada di tengah kita. Saya belum lihat. Ya? Oh, dari PMB, oke. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa kebijakan untuk mendorong tentunya peningkatan peran kita bersama dalam rangka meningkatkan juga kesejahteraan bagi dosen dan karyawan. Saya kira beberapa kebijakan sudah kita ambil bersama, Bapak Ibu. Sungguh luar biasa, kita perlu bersyukur pada akhir tahun kemarin di tengah pandemi, kita mampu, lembaga mampu memberikan insentif kepada Bapak Ibu. Barangkali tidak semua lembaga bisa melakukan itu pada saat kita mengalami penurunan penerimaan mahasiswa baru. Tentunya akibat kerja keras kita semua, maka kemudian kita bisa meningkatkan atau memberikan berbagai kebijakan yang bisa mendorong peningkatan kesejahteraan. Dan untuk itu ke depan saya kira komitmen lembaga akan terus meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu sekalian seiring dengan peningkatan kemampuan kita untuk rekrutmen mahasiswa baru. Bapak Ibu sekalian, kami juga sudah mengambil beberapa kebijakan karena melihat terutama untuk dosen, karena melihat konfigurasi terutama jabatan fungsional dosen. Dari jumlah dosen tetap kita yang 130 orang, memang jumlah doktor kita sudah meningkat menjadi lebih kurang 23 orang ya doktor, jadi masih sekitar 20%-an dari target kita 40% di tahun 2030. Yang paling menyedihkan adalah jabatan fungsional dosen yang lektor kepala tinggal 5 orang, yang sebentar lagi 2 orang akan pensiun, sehingga tinggal 3 orang. Nah, sementara Bapak Ibu dosen, apalagi yang sudah menyandang S3, itu mereka masih berada pada level lektor yang jumlahnya ada sekitar 50 orang lebih, 40%, hampir 40%. Sedangkan sebagian lagi itu masih asisten ahli yang sudah berumur hampir 20 tahun, masih tetap AA terus. Dan hampir 20 tahun juga masih lektor terus gitu loh.
Nah, sedangkan yang belum mempunyai kepangkatan masih cukup lumayan, ada 20 dosen lebih. Nah, untuk itu kami sudah membentuk tim kemarin untuk mempercepatan peningkatan kepangkatan akademik dari dosen-dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Jadi ini merupakan skala prioritas yang kami tempuh karena ternyata di dalam akreditasi kita mengalami kesulitan bahwa kepangkatan dosen yang diakui itu hanya lektor kepala. Ya, lektor itu boleh juga, tetapi nilainya masih sangat kecil. Nilai yang paling besar adalah lektor kepala dan profesor. Nah, padahal kita sudah punya potensi yang cukup besar dengan doktor kita yang tahun ini banyak sekali yang selesai, dan itu mereka punya potensi untuk guru besar. Oleh karena itu, beberapa kebijakan yang kami dorong, yang pertama adalah kemarin alhamdulillah telah disetujui oleh ketua yayasan dalam rapat pimpinan minggu lalu kita lakukan secara offline, dan kita patut bersyukur bahwa tunjangan S3, karena bagaimanapun juga peningkatan karir dosen itu harus juga diikuti oleh peningkatan kesejahteraan gitu loh di internal kita. Itu yang harus kita dorong ke depan. Nah, oleh karena itu kemarin pada hari Kamis kalau tidak salah kita rapat dengan yayasan, pimpinan dari yayasan, dan alhamdulillah sudah setujui bahwa mulai bulan April rencana bahwa tunjangan S3 itu akan dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2,5 juta, 2.500.000 rupiah, Bapak Ibu. Ini luar biasa karena kemarin kami ketemu dengan rektor PGRI yang ada di Jogja yang akan membantu kita bagaimana memberikan trik-triknya, dan kemudian bagaimana kita mampu mempercepat untuk menyusun jabatan fungsional kita untuk ke lektor kepala dan ke guru besar. Nah, beliau sudah sangat berpengalaman dan beliau mampu meningkatkan itu dari 0 guru besar pada saat dia menjadi rektor. Nah, sekarang guru besar mereka sudah hampir 10 orang. Dan dia mampu meningkatkan S3-nya ternyata luar biasa, dari 8 orang menjadi sekitar 60 orang. Karena dia merupakan sebuah universitas sehingga dia memerlukan doktor yang lebih banyak dibandingkan kita yang hanya satu fakultas ekonomi. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kami juga akan memberikan tunjangan bagi dosen yang sudah mencapai lektor kepala. Dan tunjangannya saya kira cukup lumayan Bapak Ibu, itu sebesar 2 juta rupiah. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu kalau doktor, dia dapat tunjangan doktor, dapat tunjangan dia rektor kepala, ya lumayan lah, tambah 4,5 juta. Walaupun dia tidak punya jabatan, tetapi cukuplah untuk menambah. Apalagi dia sudah dapat serdos, itu luar biasa. Hampir 10 juta barangkali dia sudah dikantongi, ya, selain gaji pokok yang dia terima di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Apalagi kalau dia profesor nanti, itu menanti dia 15 juta loh sebulan. Makanya saya heran kalau Bapak Ibu nggak tertarik untuk itu. Saya sendiri tertarik, tetapi saya belum selesai S3. Makanya dengan Pak Ketua Yayasan kami lagi berusaha bagaimana menyelesaikan tesis atau disertasi kami. Bapak Ibu sekalian, tidak hanya itu, yang tadi 2,5 juta itu kami berikan kepada dosen-dosen bidang ekonomi yang linear, ya, ekonomi, akuntansi, manajemen, dan juga kami tambah adalah kalau ada dokter di bidang IT, karena saya kira kami sangat memerlukan itu ke depan.
Nah, dia berhak memperoleh tunjangan itu. Nah, kemudian yang selama ini doktor di bidang lain, agama misalnya, di bidang hukum, yang ada di kita ada beberapa orang, kami juga memberikan insentif, walaupun tidak sebesar dokter yang linear. Jadi memang kami bedakan agar nilai daripada dari dokter-dokter yang linear itu tentunya saya kira akan lebih tinggi karena dia memberikan kontribusi yang sangat besar bagi lembaga, baik di dalam akreditasi maupun di dalam hal-hal lain untuk mendorong pengembangan STI ke depan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, itu beberapa kebijakan penting yang kami telah ambil. Jadi teman-teman yang masih S3, cepat-cepat aja S3, jangan lama-lama. Dan kemudian cepat-cepat aja jadi lektor kepala. Dan mungkin ke depan kami akan menerapkan 2 menit lagi. Ya, kalau sudah ngomong begini jadi lupa. Kebijakan barangkali yang akan kita pikirkan karena kemarin saya mendapat ide itu bagus sekali. Jadi dosen-dosen tidak boleh lama-lama berada di pangkatnya. Jadi kayak yang saya ceritakan tadi, kebijakan yang drastis yang dia ambil adalah salah satunya di beberapa perguruan tinggi juga, bahwa dosen yang tidak punya kepangkatan, ya diberi kesempatan hanya paling 2-3 tahun. Kalau dia tidak juga mengurus kepangkatannya, maka ya dia berarti nggak berminat jadi dosen. Sebaiknya minta mengundurkan diri. Begitu juga dosen asisten ahli. Kalau dia tidak bergerak rektor, akan diberi waktu 2-3 tahun. Kalau tidak, ya silahkan mengundurkan diri. Begitu juga dari lektor ke lektor kepala gitu loh. Kalau dia tidak bisa mungkin dalam 3-4 tahun, maka silakan saja mengundurkan diri gitu loh, bahwa dia tidak cocok untuk jadi dosen. Begitu pula kemudian dari lektor kepala ke guru besar itu diberi batas waktu. Mereka sampai 5-6 tahun. Dia harus ke guru besar. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam kebijakan tadi yang ada peningkatan insentif, itu tidak gratis Bapak Ibu. Bapak Ibu punya kewajiban untuk publikasi internasional. 1 publikasi. Dalam kemarin masih dipertimbangkan apakah 1 tahun atau 2 tahun. Tetapi kalau 2 tahun terlalu lama, terutama untuk doktor itu harus setiap tahun dia publikasi internasional. Nah, sedangkan kemudian yang lektor kepala juga dia punya kewajiban untuk publikasi nasional setiap tahun nasional, dan dan tahun berikutnya kalau dia mau pilih internasional dia harus melakukan publikasi internasional. Dan itu akan menyelesaikan semua masalah kita Bapak Ibu, masalah BKD, masalah kenaikan kepangkatan. Kalau kita rajin mempublikasikan, maka itu semua akan beres dan lembaga peringkatnya akan naik. Dan ternyata kemarin di Jogja saya buka LIM Sinta 2, dan ternyata itu sangat mengejutkan Bapak Ibu. Kinerja publikasi kita tahun 2015 sudah sangat bagus, tapi kemudian itu terus menurun sampai sekarang. Dan peringkat kita itu turun ternyata dari 600 sekian menjadi 700 sekian gitu loh. Nah, ini kita tidak boleh, dalam 1-2 tahun ke depan ini harus kita naikkan kembali peringkat kita menjadi di level paling kurang sih di sekitar 200-an atau 100-an gitu loh. Nah, itu bisa didorong kalau kita publikasi intensif terutama bagi dosen-dosen yang S3. Bapak Ibu sekalian, akhir kata, kalau ditanya apakah STI ingin menjadi bintang, maka saya akan dengan tegas menjawab tidak.
Karena bintang cahayanya akan redup menjelang pagi, apalagi siang hari nggak kelihatan. Lalu stay ingin jadi apa? Stay, saya kira, ingin menjadi langit yang di sana dan yang di sanalah tempat bintang-bintang bertaburan, menghiasi malam dan tempat bulan dan matahari menyinari bumi pada malam dan siang hari ini. Akhirnya, selamat mengikuti workshop dan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan bagi kemajuan lembaga kita ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Diingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, apa sudah mengomentari YouTube Stay dan mensubscribe? Nah, jika belum, aku ingatin lagi untuk mensubscribe dan komen di postingan terakhir atau video terakhir di YouTube Stay. Karena komen yang paling menarik akan mendapatkan door prize sebanyak 10 orang pemenang. Baik nih, sekarang kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi mengenai personal branding, Empower Yourself, Empower Our Brand, oleh Coach Aris Ahmad Jaya. Berikut profil beliau. Beliau adalah Coach Aris Ahmad Jaya, DVM MM, seorang motivator sekolah-sekolah unggul di Indonesia. Selain menjadi seorang motivator, beliau juga sebagai coach dan konsultan bagi sekolah-sekolah unggul di Indonesia untuk menemukan kekhasan dan kekhususan, dan telah menjadi motivator selama lebih dari 15 tahun. Coach Aris lahir di Pati 23 Februari 1972. Beliau pernah diterima di 2 universitas ternama tanpa tes, yaitu IPB dan UGM. Tetapi beliau memilih IPB dan menyelesaikan gelar dokter hewan pada tahun 2000 dan menyelesaikan magister manajemen di Universitas Ibnu Khaldun Bogor pada tahun 2015 dan saat ini sedang menjalankan program doktor. Dan tentunya sangat banyak sekali pengalaman beliau di bidang motivasi ini, sehingga membuat beliau mendirikan sekaligus menjadi CEO dari lembaga Ebiko Sugesti Motivatindo dan karya luar biasa lainnya, yaitu mempublikasikan buku yang menjadi bestseller. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut dengan meriah Coach Aris Ahmad Jaya. Silakan. Bapak Ibu, mohon izin sebentar sambil Coach Aris menuju panggung. Panitia punya surprise buat para peserta yang sudah hangat pada pagi hari ini. Wow, dikasih surprise Bu. Silakan Bu. Walaupun sudah tidak sabar lagi menunggu pemaparan dari Coach Aris, tapi kayaknya masih pada pegel-pegel, Prof. Tadi pagi jalan pagi-pagi ke sini macet, belum sarapan, langsung temu kangen. Jadi saya minta Bapak Ibu yang ada di sini semua berdiri dulu sebentar. Boleh berdiri? Stretching dulu ya sebelum dilatih sama Coach Aris yang keren ini. Yang lagi makan kacang, tolong diselesaikan dulu makan kacangnya supaya jangan keserok. Oke, silakan stretching dulu. Angkat tangan Bapak Ibu ke atas setinggi-tingginya, meraih langit. Tadi kata Pak Ketua, stay harus menjadi semesta, bukan cuma sekedar menjadi bintang gitu ya. Oke, udah? Stretching setinggi mana? Sudah? Saya sih pengennya urut-urutan, tapi karena pandemi nggak boleh ya. Jadi kita harus jaga jarak. Oke, setelah ini silakan Bapak Ibu cek bangkunya masing-masing. Yang beruntung di bawah bangku yang Bapak Ibu duduki ada hadiah dari panitia. Silakan. Boleh dicek? Silakan di tempat aja. Silakan di tempat aja. Tetap di tempat? Silakan tetap di tempat. Silakan tetap di tempat. Tetap di tempat. Silakan diangkat. Ada? Oke. Yang dapat? Oke. Yang nggak ada, yang nggak dapat duduk aja. Yang dapatnya cuma botol aqua duduk aja.
Ibu balik ke tempatnya Bu, balik ke tempatnya Bu. Ibu sampai nyuruh duduk Bu, ayo duduk Bu. Oke. Yang ada di sebelah kanan tolong berdiri, tadi yang dapat siapa aja? Dapat handphone, oke. Ibu Apri, Ibu Florin, Ibu Sulis, Mbak Ningsih. Ada 6, di sebelah kanan ada 6. Ada 6, udah? Lagi. Sebelah kiri ada 4. Ada 4 di sini. 1, 2. Yakin udah dicari? Udah dicari yakin? Nggak ada. Oke, dah. Baik. Oke, baik. Jangan lupa ada acara yang lebih penting dari ini ya. Silakan duduk kembali, silakan menenangkan diri, silakan healing dulu, healing. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tenang aja, itu baru satu sesi hadiah. Sepanjang acara ini nanti akan banyak hadiah. Terima kasih Coach Ari, silakan. Bismillah. Ya, terima kasih. Baik. Semoga yang mendapatkan door prize bahagia dan yang belum nanti mendapatkannya. Karena sepertinya door prize-nya jauh lebih banyak daripada peserta. Terima kasih. Semoga hari di sini disehatkan dan diberikan karunia sehat, bahagia, mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan, Pak Ridwan, Pak Agus, dan semua yang hadir di sini, kita akan langsung berbicara tentang kekuatan menjual diri. Ya, bukan unik ya. Judul ini tuh sebenarnya adalah bagaimana kita mampu menjual diri kita. Langsung saja, karena waktu kita tidak banyak. Fokus perhatikan baik-baik. Materi ini juga kami berikan pada kampus-kampus terbaik di Indonesia, dan saya berharap Anda memasukkan sebuah sugesti bahwa dimanapun Anda berada, Anda dinilai. Dan orang yang menilai pertama kali adalah diri Anda sendiri. Orang lain akan membuli Anda kalau Anda membuli diri sendiri. Coba perhatikan baik-baik. Perhatikan tangan kanan saya. Fokus. Ini simulasi seumur hidup hanya sekali. Fokus, perhatikan tangan kanan saya. Jawab dengan cepat. Berapa banyak jari di tangan kanan saya? 5. 5. Potensi saya 5. Tapi yang saya tunjukkan 1. Orang menilai 1. Potensi terbaik kita bukan apa yang kita punya, tapi apa yang kita beri. Dan pengaruh itu adalah ketika kita melakukan. Kenapa orang gila rentan tabrak mobil? Itu selalu saya bilang. Karena orang gila kalau nyebrang percaya diri. Orang gila yang percaya diri ketika nyebrang itu lebih dihargai daripada orang yang berpendidikan tinggi tapi ragu-ragu. Itulah kenapa orang gila tidak ada yang terkena COVID, karena mereka tidak pernah peduli dengan apa yang terjadi. Fokus dia. Fokus. Bukan berarti nggak peduli, tapi fokus. Coba perhatikan, semua tangan kanan seperti ini. Semua harus ikut. Kalau nggak ikut, Anda nggak dapat. Materi ini materi praktek, bukan teori. Tutup pelan-pelan. Buka lebih cepat. Tutup lagi. Buka. Pegang dagu. Dagunya mana? Tuh. Tuh, dagunya mana? Tuh. Ini jidat. Jadi mengapa dagu Anda pindah? Karena saya pede. Orang yang percaya diri walaupun salah, itu masih banyak pengikut. Bener loh, daripada orang yang keren tapi ragu-ragu. Nah, jadi materi ini materi yang keren. Dan kalau Anda tahu, kalau Anda memahami menjual diri itu adalah bagaimana Anda menjadi pribadi yang diizinkan, diterima. Dan bagaimana menjadi pribadi yang diizinkan? 1, kita berkonsentrasi merubah di menjadi me. Yang sebelumnya dihargai menjadi menghargai, dilayani menjadi melayani. Maka Anda mempengaruhi orang lain. Karena itu kita dikenang karena memberi, bukan karena menerima. Jadi kalau Anda banyak menuntut, orang tidak suka dengan Anda. Tapi kalau Anda banyak memberi, justru Anda diberi. Jadi suatu hari ada sebuah penelitian, Rhonda Byrne itu seorang Nasrani. Dia menemukan di Injil Matius dia tertulis begini. Orang yang memiliki apa yang dimilikinya akan ditambah, dan orang yang tidak memiliki apa yang dipunyainya akan diambil.
Dia bertanya pada sahabatnya di Australia, orang Muslim, apakah ada di dalam Islam yang bisa menerjemahkan ini? Seorang Muslim di Australia bilang, ada. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, akan aku tambah nikmatku atasmu, tapi kalau kamu tidak bersyukur, azabku pedih. Nah, Rhonda Byrne penulis buku 50 juta ekspor terjual, Law of Attraction dengan The Secret. Itu ternyata membuat buku baru, judulnya The Magic. Nah, saya membaca buku itu. Jadi ternyata orang yang memiliki dalam kurung bersyukur, dikasih tanda bersyukur, apa yang dipunyainya akan ditambah, dan orang yang tidak memiliki dalam kurung tidak bersyukur, apa yang dipunyainya akan diambil. Dan ini saya buktikan. Ini keluarga saya. Ya, lihat nih. Ini sekarang di Brawijaya semester 3. Apa yang terjadi antara anak pertama dengan anak yang kedua? Ini 10 tahun. Karena ada sebuah peristiwa di mana istri saya terkena toksoplasmosis. Keguguran setiap kali 4 bulan usia. Kalaupun lahir, itu bisa ada hidrosefalus ataupun cacat. Nah, 10 tahun sedemikian luar biasa, ternyata istri saya sembuhnya bukan oleh obat. Obat yang dipakai itu tidak bisa mematikan tokso, karena punya kalus, lilin. Lilin yang menyelimuti tokso yang membuat obat itu tidak masuk. Ternyata, kesembuhan istri saya ini setelah saya belajar pada orang yang memberitahu kepada saya, hargailah istrimu, pujilah, bersamailah, tunjukkan dia berharga, maka antibodinya tinggi dan semua penyakit akan hilang dari tubuhnya. Itu luar biasa. 3 bulan 3 bulan istri saya sembuh. Dokter bingung bengong, nol, gak ada tosonya. Karena itu biasakan ucapkan terima kasih. Karena ketika Anda berterima kasih, Anda diterima dan dikasih. Jadi pertama, Anda diterima dan diizinkan adalah sering-seringlah Anda menunjukkan bahwa Anda mampu berterima kasih. Dengan cara apa? Kontribusi di atas rata-rata. Kontribusi di atas rata-rata. Terutama kita semuanya. Ya. Baik. Saya pernah diundang oleh Kejaksaan Agung. Dan ini para jaksa ini hadir. Ini rambutnya sampai putih mikir masalah. Saya tanya, kenapa kok saya diundang? Ini beliau yang mengundang. Dia bilang, karena Pak Aris menyenangkan. Jadi teman-teman ini perlu hiburan. Sudah stres. Dan bahkan saya berangkat haji 9 kali gratis. 1, yang ke-10 itu baru bayar gitu ya. Yang 9 kali gratis itu ternyata Biro Haji Mahfiroh Jakarta itu mengundang saya untuk menjadi motivator sepanjang haji. Itu untuk apa? Membuat orang itu senang, itu aja. Jadi rumus hidup adalah jadilah orang yang menyenangkan, maka Anda diberikan momentum, kesempatan. Ini lihat, kenapa saya diberikan hari ini? Akibat dari online kemarin, ya kan? Siang hari loh, orang harusnya bisa bismika Allahumma ahyas bikamut loh, tidur. Tapi kenapa mereka suka? Menjadi pribadi yang menyenangkan itu butuh refleks. Bagaimana refleks? Latihan terus menerus. Nih, 6S refleks pribadi. Anda praktekkan ini, Anda bisa menjadikan diri Anda bernilai. Yang pertama adalah senyum. Punya masalah nggak punya masalah, senyum. Karena senyum itu tidak harus banyak cara, senyum aja. Anda pulang dari stay ini, Anda senyum. Istri atau suami bilang pasti sedang bahagia, atau tumben. Gara-gara apa? Sering punya masalah. Senyum aja. Seorang dokter yang menerima kliennya, pasiennya dengan senyum, pasti banyak pasiennya. Bahkan saya melakukan survei warung-warung Padang dan warung Tegal yang saya lihat banyak dan ramai. Itu orangnya ini adalah orang yang sedemikian bahagia melayani. Coba bayangkan ya. Jempol pelayanan. Silakan Pak. Pasti senang. Mantap. Keren, luar biasa. Itu jempol materi kemarin ketika online. Coba misalnya Pak Ridwan hadir ke rumah saya, harusnya begini, saya bilang masuk Pak. Duduk. Gak enak kan? Orang yang suka begini itu gak disukai loh. Kecuali pada situasi yang memang harus. Jadi teman-teman menghargai. Kemudian, oke ya. Ada orang-orang, ini ketika saya mengisi di Santa Maria, Surabaya. Santa Maria ini keren banget saya masuk.
Di sini ketika pertemuan wali murid, gak ada satupun yang tidak hadir. Semuanya hadir. Saya tanya kepada Bu Deta. Bu Deta itu kepala sekolahnya. Apa yang membuat orang tua siswa itu hadir semua dan kompak nih? Tuh, panitianya kompak, peserta kompak. Dia bilang gini, komitmen. Kami sudah bilang di awal kepada semua yang ada di Santa Maria, dibilang komitmen. Jadi kalau orang tua percaya kepada kami pun harus diberikan kesempatan untuk menjadikan kepercayaan Anda itu terlihat. Kalau kepercayaan Anda, saya percaya, tapi nggak pernah muncul, itu nggak percaya dia. Dan kalau yang nggak hadir itu diwawancara oleh anaknya. Begini, soalnya udah dibocorkan dan mereka harus siap untuk menjawab. Seberapa pentingkah diri saya untuk ayah dan ibu kok nggak mau datang? Itu mereka harus jawab itu. Dan itu yang membuat mereka tidak berani kalau nggak datang. Nah, itu. Jadi itu penting loh. Nah, sahabat tuh sekalian, ini orang-orang tua siswa yang tadi saya ceritakan, dan di sana itu ternyata ada sebuah komitmen. Komitmennya sederhana. Tidak ada air mineral satupun kayak gini, nggak ada di sana. Bukan karena mereka nggak bisa beli, lu diantaranya pakai Alphard dan sebagainya. Ternyata itu hanya sebuah komitmen. Semua melaksanakan. Jadi kalau ada sebuah aktivitas di mana semua melaksanakan, berarti aktivitas yang lain juga bisa dilaksanakan. Hanya itu aja. Jadi refill, pakai tumbler, kemudian setiap sudut ada isi ulang. Saya pun pembicara juga sama. Diberikan satu contang yang gede gitu, isi ulang gitu. Semua itu ada sebuah yang namanya komitmen. Nah, jadi ini Pak Andika Perkasa dan ini para dokter, spesialis, profesor. Saya bertanya pada profesor, Prof, kenapa sih masih mau belajar pada saya yang lebih layak jadi anak gitu kan? Dia bilang, ini keren banget jawaban dia. Kami ahli di bidang virus, Faris. Tapi semakin kami ahli, sebenarnya semakin kami tidak tahu banyak. Semakin kami ahli, semakin kami tidak tahu banyak. Makanya untuk mendukung keahlian kami harus belajar pada ahlinya. Nah, Pak Aris ahli di bidang sugesti. Saya ingin belajar dengan Pak Aris bagaimana kekuatan sugesti. Nih, saya kasih contoh. Mas yang pakai baju coklat. Ya, nah Anda berlihat dapat satu door prize ini. Ya, jadi ya. Saya acak ya. Ini door prize 1, door prize pertama. Karena saya berhak memberikan 5 door prize ini. Silakan maju ke depan. Ini saya kasih tahu ya. Menjual diri itu adalah bagaimana Anda sadar bahwa Anda dinilai oleh diri dan orang sekitar Anda. Nih, saya beritahu ya. Enaknya offline seperti ini. Kalau online kan nggak bisa praktek. Kepalkan tangan, lurus, pejamkan mata. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda pernah berbicara sebelumnya dengan saya? Tidak, artinya tidak ada rekayasa terasa dengan dia. Tidak ada rekayasa. Karena simulasi adalah simulasi tentang kekuatan pikiran. Lihat ya. Kepalkan tangan, hadirkan kebahagiaan. Hadirkan kebahagiaan. Hadirkan kebahagiaan. Semakin Anda bahagia, semakin energi Anda bertambah. Hadirkan hal-hal yang membuat Anda senang. Sebentar lagi dapat door prize. Nah, itu juga senang, ya kan? Nyaman kan? Anda diberikan momentum, Anda diberikan kepercayaan. Nih lihat. Ini tuh tegang, Mbak. Ini tuh keras otomatis. Ini namanya endorfin. Ini otomatis. Tapi lihat apa yang terjadi. Yang terjadi ketika saya balik sedikit saja. Hadirkan ketidaknyamanan yang pernah Anda rasakan. Ketidaknyamanan, terserah. Apakah Anda pernah ditinggalkan oleh seseorang? Nah, gitu. Ini kan aneh itu. Orang Indonesia tuh belum pernah merasa memiliki, tapi sudah merasa kehilangan. Kan aneh. Tuh, ditinggalkan gitu. Dizalimi. Nah, ini aja udah teman-teman nih. Nih lihat nih. Ini lihat. Nih. Ini energinya udah berkurang jauh nih. Tuh. Walaupun dia berusaha untuk sekuat tenaga, kalau pikiran tuh, kecuali kalau diubah. Nah, sekarang kita lihat, ternyata orang yang menyedihkan hidupnya itu gara-gara pikirannya mengundang kesedihan. Berpersepsi tidak nyaman. Saya buktikan ya. Lihat, pejamkan mata Anda. Hadirkan ketidaknyamanan bebas apapun yang penting tidak nyaman. Dan ketidaknyamanan Anda benar-benar Anda rasakan, Anda hadirkan. Rasakan ketidaknyamanan Anda tiba-tiba mengalir ke mata Anda, ke bola mata Anda. Arahkan bola mata Anda ke langit-langit atas, mata tetap tertutup, semakin terkunci,
Bola mata semakin kuat ke atas, mata semakin terkunci. Semakin Anda sedih, semakin Anda tidak nyaman, mata tiba-tiba lengket menempel. Semakin ingin dibuka, semakin bergetar. Semakin ingin dibuka, semakin lengket. Semakin bergetar, lengket, nempel, dan sangat susah terbuka. Pada hitungan ketiga, lengket sempurna dan benar-benar gak bisa dibuka. 1, 2, 3. Coba rasakan. Nah, jadi ketika tadi bergetarnya itu tingkat bagaimana ini. Tapi anehnya, orang yang bahagia itu jauh lebih kuat bisa mengatur dirinya. Kalau tadi dipengaruhi oleh orang lain, belum tentu dia, enggak, aku nggak mau. Tapi kalau orang sedang bahagia, itu sebenarnya adalah orang yang sangat mudah mengatur dirinya. Kita rubah ya, kita rubah. Kebahagiaan, pejamkan mata. Dengan simulasi yang sama, hadirkan kebahagiaan, kenyamanan, luar biasa, ketenangan Anda. Rasakan kenyamanan dan ketenangan Anda. Alirkan semua kenyamanan Anda ke mata. Dan rasakan mata Anda lebih teduh, lebih nyaman, lebih tenang. Bola mata ke arah langit-langit atas, mata semakin terkunci. Mata semakin bahagia, semakin lengket, semakin bahagia, semakin terkunci. Bola mata Anda semakin kuat ke arah langit-langit atas, mata semakin terkunci. Dan rasakan kebahagiaan 10 kali dari sebelumnya, rasakan itu. Dan sekarang rasakan, pada hitungan 10, semakin Anda bahagia, mata semakin lengket, semakin Anda bahagia, semakin nempel dan benar-benar susah terbuka. Karena Anda benar-benar merasakan kebahagiaan yang luar biasa. 1, semakin lengket, semakin nempel dan susah sekali terbuka. 2, semakin lengket. 3, bertambah lengket. 4, semakin bahagia, semakin lengket. 5, semakin lengket. 6, menempel sempurna. 7, bahagia banget. 8, nggak bisa dibuka. 9, lengket sempurna. 10, sekarang rasakan bagaimana mata Anda. Tuh kan, nggak bisa dibuka sekarang. Lihat ya, bedakan ketika orang susah dengan bahagia. Ternyata bahagia, mata aja nggak bisa dibuka. Ini kenapa coba? Kebahagiaan itu berenergi. Bisa dipahami? Ini bukti loh. Dan saya tidak ada rekayasa di sini. Makanya hati-hati. Penyakit kanker itu mudah sembuh asalkan dia itu bahagia. Kenapa orang COVID yang isolasi di rumah sakit lebih sering meninggal? Mohon maaf ya. Karena di sana kesepian dan setiap hari melihat orang stres. Coba yang di rumah bisa buka kulkas, bisa main-main dengan cucu, itu semua itu. Makanya semestinya isolasi itu adalah di sebuah pulau yang indah, yang semuanya bisa olahraga dengan bebas. Itu namanya isolasi. Kalau di rumah sakit pasti stres. Lihat ini ya. Nama panggilan siapa? Hilang. Lupa. Hilang. Lupa nama. Hilang. Pergi. Siapa namanya? Hilang. Bengong kan? Nah, Alfian. Siapa namanya? Ah, itu nama Anda. Bagaimana cara mempengaruhi orang? Ini penting nih. Lab School Jakarta, khususnya Kebayoran. Mas Alvin, makasih ya. Udah cukup. Dapat door prize 1 ya. Panitia dicatat. Mas Alvin, makasih. Ini saya pernah cerita sedikit ya. Yang daftar 2.500, yang diterima 250. Rahasianya apa? Saya kasih tahu rahasianya. Ini rahasia. Dengerin. Ini tidak ada di buku manapun. Jadi yang pertama ternyata adalah membangun rasa bangga. Jadi membangun rasa bangga. Jadi setiap orang dari Civitas Akademika di stay ini harus bangga. Bagaimana rasa bangga? Itu dari banyak hal. Membangun rasa bangga. Orang yang bahagia itu terlihat dari bahasa tubuhnya. Nih ya, sebuah inspirasi. Jadi yang pertama bangun rasa bangga. Nanti saya tambahin lagi. Saya suka banget dengan cerita ini. Jadi gini. Ini stay. Elang mengangkasa, ya kan? Elang ini ternyata suka diganggu oleh gagak. Gagak itu salah satu burung yang iseng dengan elang. Ini kisah nyata. Apa yang dilakukan oleh elang? Ternyata elang fokus terbang. Tidak terlalu peduli dengan gagak. Silahkan, bodoh amat kata dia. Terbang tinggi, pada ketinggian tertentu oksigen ini menipis. Gagak ngap. Kenapa ngap? Karena gagak itu butuh oksigen lebih banyak. Sedangkan elang itu mampu mengepak sebentar sekali, tapi tidak perlu begini terus. Makanya gagak ini akhirnya terjatuh dia dan tidak lagi bisa mengganggu elang. Jadi kalau stay ini mau hebat, fokus pada titik target tadi, Pak.
Fokus pada tujuan utama. Indikatornya adalah mahasiswanya banyak. Salah satu bagaimana cara indikator mahasiswa banyak, ini evaluasi aja Pak. Saya cinta sama Anda semua dan evaluasi. Kesan pertama harus begitu menggoda. Tahu nggak? Ini keren banget loh. Kesan panggung ini keren banget. Lampu luar biasa, visualisasi. Tapi sayang, kesan ketika mau masuk ke lift itu tidak banget. Kenapa? Di situ ada foto-foto berdiri dan sebagainya. Itu tempel-tempelan kalau anak TK nempel-nempel, nggak boleh. Jadi benar-benar bagus, keren. Mohon maaf ya, kalau yang membuat sana merasa tersinggung. Saya nggak ada maksud apapun. Kesan pertama itu begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Jadi ketika ada orang datang itu, di situ visualisasinya harusnya dicetak seperti di dinding ini. Benar-benar keren. Nah, coba deh lihat, mungkin Anda nggak peduli. Tapi saya kan memang fokus bagaimana melihat titik-titik unik dalam sebuah sekolah. Jadi pendiri, kemudian ada tulisan, dan ini penting, kumpulkan semua alumni yang telah sukses. Minta foto terbaru mereka di tempat kerja mereka. Dan mereka harus memberikan testimoni dan berikan itu segera di sosial media. Dan setiap orang adalah duta. Jadikan status WA Anda prestasi-prestasi STAI ini. Tulisan bawahnya, bangga menjadi dosen STAI, bangga menjadi keluarga besar STAI Indonesia, bangga banget, keren banget, luar biasa banget, mantap dah. Itu di status, itu bukan makanan. Masa dosen STAI statusnya makanan? Gaji dari sini, makan dari sini, statusnya nggak pernah tentang STAI. Coba bayangkan. Saya punya rumus EMC kuadrat, tapi bukan Einstein ini. E yang pertama adalah energizer. Energizer, coba ya. Katakan kebalikannya. Besar. Semangat, semangat. Orang itu rezekinya terlihat dari semangatnya. Bener loh, orang yang rezekinya susah itu biasanya nggak semangat hidupnya. Nggak percaya? Coba deh kalau ada mau coba. Besar. Nah, tua. Kaya. Panjang. Tinggi. Panjang. Tinggi. Salah. Ketika saya bilang salah nggak ada yang bilang benar kan? Nah, kenapa? Energizer. Intonasi itu mempengaruhi. Saya salah, semuanya bengong. Kenapa? Coba lihat ya. Coba kalau saya bilang salah, pasti ada bilang langsung benar. Kenapa? Konsisten. Energizer itu adalah orang menilai Anda dimanapun. Bukan ketika di panggung Anda bahagia, ketika turun panggung Anda sedih. Itu bina sinetron Indonesia. Di panggung sedemikian mesra, di kehidupan nyata cerai. Nah itu gimana? Lu pemeran layangan putus yang bernama Aris itu belum pernah nikah aja, sempurna pemerannya. Gara-gara dia, saya dibully sama ibu-ibu. Please, Energizer. Energizer itu terdiri dari, kita akan membahas 3 hal ini. Yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah komitmen, yang ketiga adalah konsisten. 3 hal ini yang nanti akan kita bahas dan lihat keajaiban yang terjadi. Motivasi sekarang. Coba perhatikan baik-baik. Ini kalimat yang merubah kehidupan saya. Ketika Anda tidak punya motivasi, maka Anda akan menjalankan rencana orang lain. Udah. Boleh Anda pintar, boleh Anda cerdas, tapi kalau Anda tidak punya tujuan, tidak punya arah, Anda hanya melengkapi rencana orang lain. Dan tadi ketika diberikan perencanaan-perencanaan yang luar biasa, itu bagian dari visi, bagian dari apresiasi. Tuh, lihat. Kalau Anda tidak punya motivasi, Anda akan menjalankan rencana orang lain. Nih, 3 tipe staf di berbagai lembaga. Di sini juga pasti ada. Yang pertama adalah tipe nyasar. Gak punya motivasi, gak punya tujuan, gak punya target, gak pernah punya prestasi. Seumur hidup, susah sekali untuk naik ke kelas berikutnya. Walaupun dikasih nanti dapat 2,5 juta, nanti 2 juta, itu nggak ada. Alah, capeknya nggak sesuai. Nah itu bahaya banget. Lah, capek dah itu. Ini bahaya tipe nyasar. Makanya saya sepakat tadi Pak, ada jeda waktu karena orang Indonesia itu punya kekuatan yang luar biasa namanya the power of kepepet. Kalau tidak ada the power of kepepet, itu nggak punya kekuatan ekstra. Coba Anda dikejar anjing rabies, pasti mau tidak mau larinya kenceng.
harus ada. Nah, tipe nyasar itu biasanya punya sifat M4B, mengeluh terus, mengeluh, capek, mengeluh. Pokoknya tidak ada hari tanpa keluhan. Orang yang suka mengeluh, suaminya saja capek, apalagi dosennya, apalagi dekahnya. Istrinya juga capek. Coba deh, Anda punya suami suka ngeluh terus, pagi hari ngeluh, siang ngeluh, malam ngeluh. Impoten itu lama-lama, bener. Nggak punya kekuatan. Dan ternyata orang yang suka mengeluh dimanapun nggak disukai. Nggak disukai dia. Yang kedua, suka nunda-nunda. Nanti aja. Yang lain juga belum. Jadi orang yang punya sifat kedua ini adalah bahagianya itu karena orang lain sama dengan dia. Coba deh, sudah selesai belum tugasnya? Belum. Yes, ada temennya. Nah gitu. Jadi ketika melihat senior nggak selesai, dia langsung bilang, itu aja belum selesai, apalagi saya. Gitu. Jadi punya kekuatan the power of menunda. Langsung kalau sudah menunda malas dia. Kenapa malas? Karena sudah terlalu banyak. Otaknya nggak cukup. Malas, udah malas. Kalau mau dipecat ya pecat aja nggak apa-apa. Nah gitu. Nanti ada yang sih, maaf Bu, kurang 6 bulan lagi, kalau tidak ada kemajuan silahkan mengundurkan diri. Kalau perlu saya mundur sekarang Pak. Nah gitu malah. Jadi hati-hati loh, mengeluh, menunda, malas, menyalahkan. Nih, kalau sudah menyalahkan, ini bahaya. Presiden di Indonesia itu paling gak enak, tau gak? Disalahin oleh semua orang. Tapi setelah selesai, baru dipuji-puji. Itu di Indonesia, suka telat mengapresiasi. Lihat, karangan bunga yang paling banyak di Indonesia itu adalah setelah orang meninggal. Padahal orang meninggal gak bisa baca itu. Harusnya ketika masih hidup seperti ini dikasih tuh bunga melati, bunga mawar, jada bolong, nah gitu. Kemampuan mengapresiasi kita itu kurang, itu menghargai kurang. Kemampuan mengapresiasi itu kurang. Jepang bilang gitu. Orang Indonesia itu hanya menghargai hasil akhir, kurang menghargai proses. Nggak percaya. Sepak bola Indonesia itu gara-gara nomor 2 kalah lawan Thailand. Setelah selesai itu nggak ada berita lagi tuh. Kalau perlu dari bandara itu suruh pulang sendiri masing-masing. Padahal dapat perak loh itu, nomor 2 loh. Dan itu final loh. Nggak ada apresiasinya. Coba dapat emas, itu diarak itu. Keliling tuh. Sampai orang yang nggak mau diarak juga itu. Gara-gara dapat emas. Lihat tuh, bagaimana cerita Susi Susanti dalam film itu. Kurang dihargai prosesnya. Hasil akhir aja. Karena itu kita harus menghargai proses. Hasil itu adalah tidak pernah mengkhianati proses. Nih lihat, banyak alasan. M4B ini biasanya adalah penyakit orang-orang yang dimanapun ditempatkan dia tidak akan pernah berprestasi. Gak bisa. Mengeluh, menunda, malas, menyalahkan, banyak alasan. Nah, Paris ya, bagaimana ketika seseorang itu berada dalam sebuah kondisi harus berprestasi. Ini lihat nih, visualisasinya ya. Ini adalah pimpinan berusaha untuk membawa gerbong stay. Berat memang dalam kondisi pandemi ini. Alhamdulillah muridnya, mahasiswa-mahasiswinya banyak, ada. Nah, datang yang mensupport. Siapa? Saya siap support, saya siap bantu. Kami bantu Pak. Tapi yang luar biasa adalah ada orang-orang yang, nah ini yang luar biasa. Ada orang-orang yang gini. Nih, numpang status, numpang keren. Yang gerak itu tangannya aja tapi nggak jelas gitu. Orang yang numpang seperti ini cirinya adalah tidak siap untuk mendapatkan tugas baru, dan dia selalu membicarakan hal-hal lama seolah-olah tanpa dia tidak jalan. Nah ini yang lebih parah lagi, bukan numpang lagi, membebani. Aduh ya Allah, kasihan banget. Dibebani. Saya itu ketika menjadi seorang CEO di kala pandemi, itu pikirannya adalah bagaimana gaji tetap jalan. Padahal pemasukan belum tentu sejalan seiring dengan gaji. Coba bayangkan, ini orang yang terakhir yang paling parah ini. Parah banget ini. Pokoknya gara-gara dia itu tercoreng nih nama. Nah, gak apa-apa, nanti gue muncul lagi. Hidup itu adalah, Nah karenanya hadirnya saya hari ini adalah mencoba mengajak Anda untuk melihat yang lain. Nah, sisi beda. Ini yang namanya kerjasama, bukan bekerja bersama-sama atau sama-sama bekerja. Tim. Makanya perlu tegas Pak.
Harus tegas, tegas itu harus tega. Tega dan tegas dua saudara kembar yang lahir beda menit. Jadi kalau nggak tegas dan nggak tega, nggak akan jalan ini. Jadi inilah sebuah inspirasi. Ternyata untuk menjadi pribadi yang berdaya perlu bertemu dengan orang-orang yang juga berdaya. Orang-orang punya kemampuan. Nah, kita lihat yang kedua. Yang kedua itu bayar, tipe bayar. Nyasar. Udah itu. Kalau nyasar itu masih ada di sini bahaya sekali. Bayar. Tipe bayar itulah tipe kalau ada duit aku jalan. Gak ada duit mohon maaf, mohon maaf. Nah itu. Memang sih kita perlu ya. Tapi kalau orientasinya hanya sekedar ini, itu bahaya. Karena kadang-kadang untuk melahirkan banyak hal itu perlu satu hal, yaitu pengorbanan. Kemauan untuk berkontribusi lebih daripada gaji. Nah ini. Jadi nanti Anda ketika upload di status Anda, yang punya Facebook di Facebook, Instagram di Instagram gitu ya, pakai bahasa yang begini. Ini kan kalau usia sudah berapa tahun, Mak? 29 ya? Berapa? 35 ya? Berapa? 50? 53? Coba 53 itu kan hampir pensiun kan jadi manusia ya. Berarti ini itu namanya saja sudah tidak bisa diambil yang lain. Sekolah Indonesia loh. Jadi yang berat makanya nama Indonesia itu Universitas Indonesia. Nah, stay Indonesia. Jadi nanti kalau ada yang daftar dengan nama ini langsung dicoret itu. Gak bisa. Artinya adalah saya beritahu kepada Anda satu hal. Nih, lihat ya teman-teman ya. Saya pernah berbicara dengan seseorang. Apa yang menyebabkan seseorang itu bahagia? Ini tolong, ini penting banget. Karena ketika kami membangun sebuah komitmen dalam tim,
orang dipuji, bersih banget, bersih banget, bersih banget masa lalu. Tapi ketika pintu ini sudah berubah, apa yang terjadi? Dia nggak berubah. Nah ini yang masalah. Karena dia nggak berubah, nggak selesai. Sudah begitu jadi S3, nggak selesai ya kayak gini nih. Tuh, akhirnya apa? Bangga dengan masa lalu. Kan kasihan banget nih. Sudah kerja, sudah sungguh-sungguh, sudah celaka dan mencelakakan orang lain. Jadi hati-hati loh. Sebuah institusi dengan usia 50 plus kok ternyata oleh yang baru muncul 10 tahun itu bahaya. Anda harus ingat itu. Oke lah, yang ketiga ini yang akan kita bahas. Tipe sadar. Sadari sepenuhnya bahwa teman kanan kiri Anda itu yang nanti akan menjadi saksi tentang masuknya surga Anda. Bukan orang kampung Anda. Ini aneh orang se-Indonesia ini. Buat dosanya di sini, minta maafnya di kampung masing-masing. Saya selalu bilang, Anda di sini sering berdosa kanan kiri, depan belakang. Ketika pulang kampung minta maaf ke tetangga yang nggak pernah ketemu 1 tahun pun. Ya, mohon maaf lahir batin. Cukup ke teman dikirimi dengan kata kunci. Ketika tangan nggak bisa menjabat, ketika kaki nggak bisa melangkah, itu kan orang stroke ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, tipe sadar. Nah, untuk tipe sadar ini, Anda lihat ini, ada sebuah video yang luar biasa. Ini video yang cukup keren tentang seorang dosen. Jadi dosen ini ketika naik pesawat, ternyata pilot ini tahu karena melihat kan, ternyata ada salah satu dosen yang menginspirasi dia yang jadi penumpang. Dan pilot ini langsung memberikan pengumuman ucapan terima kasih pada dosen itu sebagai bagian dari apresiasi dia pernah dididik, dibimbing, dimudahkan. Ini kaget salah tenonan ini, kok ada suara yang menyebut nama dia. Sampai akhirnya orang-orang dipersiapkan untuk menghargai sang dosen ini. Dari semua hadir itu, ini Turki ini. Nangis dia. Jadi seorang dosen atau guru itu bahagia ketika murid ataupun mahasiswa-mahasiswinya sukses. Makanya di sini perlu punya database alumni se-Indonesia ini di mana aja, kemana saja, posisi jabatannya di mana. Itu wajib harus ada. Jangan klaim tapi nggak tahu orangnya di mana. Itu karena mereka ini akan menjadi duta corong dari stay ini, dan mereka dihadirkan di sosial media, Instagram, Facebook yang dimiliki oleh stay. Jadi saya belum lihat di stay Indonesia Instagramnya seperti apa. Itu harus, karena hari ini orang itu mencari dan harus banyak-banyak menulis di Google, sehingga ketika kalau tulis sekolah tinggi ekonomi terbaik Indonesia, yang muncul pertama harus stay Indonesia. Harus, kenapa? Karena sering diupload kejuaraan, diupload tentang berita-berita. Yuk kita lihat nih. Ini contoh orang kerja tapi bahagia. Jadi kalau biar tim, Pak, nggak bisa hanya mengandalkan orang per orang, tapi tim ini menyebarkan dan disebarkan lagi. Nih lihat. Nah, itu saya suka banget dengan dia ini. Kenapa? Keren banget loh, Pak. Dia bekerja dengan hati dan cinta. Kalau dilihat mungkin biasa, tapi ini membuat rame. Ini yang membuat orang-orang berbondong-bondong rela ngantri. Gara-gara apa? Art of delivery, seni. Nah, seni menyajikan, seni melayani itu penting, lebih penting daripada bagaimana rasa kadang-kadang. Nah, yuk kita lihat komitmen. Kan baru pertama M ini komitmen. Nah, ini keren banget nih tentang komitmen ini. Rumus kehidupan. Terus terang saja banyak orang tertampar oleh rumus ini. Ini rumus fisika ya. P sama dengan F per A. P adalah pressure, tekanan. F adalah gaya hidup. A adalah area, kapasitas. Jadi
Mengapa stres? Jawabannya adalah garam 1 genggam dimasukkan ke dalam segelas air pasti asin. Kenapa asin? Karena kapasitasnya terlalu sedikit untuk masalah garam ini. Tuh lihat, P lebih gede karena gayanya terlalu besar, kapasitasnya terlalu kecil. Pengen gajinya gede tapi kapasitasnya kecil kan? Jadi gini, P itu adalah pressure. Terlalu besar gaya dibanding dengan kapasitas, itu pasti stres. Lebih besar pasak daripada tiang. Nah, lihat nih, ini contoh nih. Ini contoh visualisasi aja. Tuh, dia nggak sadar rambutnya ini terbakar. Terlalu asik di sini. Tuh, baru sadar. Nah, ada banyak visualisasi tentang orang-orang yang mungkin ini contoh dalam kehidupan. Terlalu banyak gaya, ya kan? Terlalu banyak gaya. Nggak biar kita relax ya. Nah, ini lihat nih, banyak gaya nih, iPhone nih. Wing. Wah. Wing. 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 Nah, itu contohnya. Kalau kita nyinggung keseharian kita kan kita tadi tersinggung, ya kan? Oke ya. Siapa yang mendapatkan manfaat dari materi hari ini katakan saya. Coba lagi, saya mendapatkan manfaat dari materi hari ini katakan saya. Siapa yang bangga menjadi bagian dari Stay Indonesia? Siapa yang berusaha memberikan kontribusi di atas rata-rata? Katakan saya. Setiap kita adalah marketing, setiap Anda adalah duta. Tunjukkan bahwa Anda bahagia ada di sini. Kurangi keluhanmu karena orang tidak peduli dengan apa yang engkau katakan. Dari Tamajaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Silakan. Kepada Bapak Asosiasi Profesor Dr. Andes Ridwan Marongrong MSc dan kepada Bapak Haji Agustian Burda BSBA MBA disilahkan.